terima kasih yang telah mengundang dan mengajak kami sehingga kami dapat hadir pada hari ini di forum pertemuan dalam sosialisasi rencana penyusunan AMDAL oleh pihak PT TBBE tentunya. Tadi kami sudah menyimak panjang lebar yang telah dipaparkan terkait dengan penyusunan AMDAL tersebut, dan juga kami ketahui di sini bahwa AMDAL ini juga sudah ada yang sebelumnya, dan juga Pak PT TBBE juga sudah berjalan dan operasi sebelumnya ini di Kecamatan Gunung Megang. Insya Allah mungkin kedepannya nanti akan berkembang juga di kecamatan kami, Kecamatan Benakat tentunya. Dalam kesempatan ini terkait dengan penyusunan ini ada beberapa hal tadi yang kami simak Pak, yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai dampak-dampak lingkungan. Tadi melalui Dinas PUPR kami sudah menyimak batas dan radius 100 sampai 500 yang disampaikan dari Kabupaten Muara Enim. Dan di sini, di ruang ini kami ingin menyampaikan Pak, kondisi dan situasi yang ada di kecamatan kami, bahwa di Kecamatan Benakat ini sudah juga ada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, salah satunya perusahaan BSE, dan juga ada yang melintas di areal wilayah Kecamatan Benakat. Dan kami selaku masyarakat juga yang berada di wilayah tersebut pada saat ini sudah sangat merasakan dampaknya, dampak debu yang kami rasakan pada saat ini. Artinya nanti apabila pihak pertambangan melalui pihak TBBE ini akan juga beroperasi di wilayah kami, ini akan tentu semakin banyak lagi akan menimbulkan permasalahan kalau tidak disikapi melalui AMDAL yang disusun ini Pak, terutama mengenai debu, karena hanya dilewati saja melintas, dan kami perkirakan, karena saya berada di kantor Camat Benakat, kami rasakan sekali debu itu sampai ke kantor kami Pak. Padahal itu sesuai dengan jarak itu lebih dari 1 kilo, lebih dari 1 kilo, tapi dapat kami rasakan. Ya, dampaknya itu debu itu berterbangan di wilayah kita apabila sewaktu musim kemarau. Artinya terkait dengan penjelasan tadi, kalau hanya jarak itu 100 atau 500 rasanya tidak tepat Pak. Harapan kami tentu melalui ruang ini, melalui pertemuan pada hari ini, agar kiranya dapat dikaji ulang untuk AMDAL tersebut, sehingga akan memberikan kebaikan untuk kita semua di kemudian hari, baik itu perusahaan dan masyarakat Kecamatan Benakat tentunya. Jangan terjadi permasalahan ini yang kami harapkan sekali Pak Agung. Dengan AMDAL ini kami yakin sekali kalau penyusunan AMDAL ini sudah baik, sudah itu, dan memang diperhatikan, tidak ada muncul permasalahan-permasalahan seperti yang telah dipaparkan, baik itu dari Kepala Desa Gunung Megang maupun nantinya dari Kepala Desa yang ada di wilayah Kecamatan Benakat tentunya. Dan mengenai AMDAL ini untuk di Kecamatan Benakat perlu kami sampaikan, satu-satunya kepala desa yang senior sudah jalan berapa ini Pak Kades? 2 periode ya. Yang lain baru semua ini. Artinya Pak Antoni bisa menjelaskan panjang lebar terkait dengan AMDAL dari pihak-pihak perusahaan yang telah ada di Kecamatan Benakat tentunya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Harapan kami melalui penyusunan AMDAL ini akan tercipta situasi, suasana dan kondisi di mana bentuk kerjasama yang akan menyejukkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan pihak-pihak pemerintahan desa dan kecamatan tentunya. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Camat, Pak Abu Yamin ya, atas beberapa hal yang disampaikan, existing, ada pengelolaan dan pelindungan lingkungan yang sudah dilakukan oleh TBB. Masih ada beberapa hal ya yang tadi juga disampaikan panjang lebar oleh Pak Kades dan yang lain-lainnya. Nanti tentunya ini menjadi catatan pelajaran juga untuk PT TBB ya. Kedepannya kegiatan-kegiatan yang sudah existing supaya dilakukan pengelolaan yang lebih baik. Untuk hal-hal yang tadi yang terkait dengan yang ini sudah saya sampaikan tadi, silakan untuk koordinasi mungkin dengan DLH provinsi untuk melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan lingkungan yang ada di dalam komitmen AMDAL terdahulu yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Silakan nanti ada Degakum yang akan memproses dengan mekanisme pengawasan dan penaatan nanti. Ini seperti itu Pak ya. Ya, berikut Pak, ini izin Ya, silakan. Kepala Desa Hidup Baru. Kami persilakan Pak Kades. Silakan Pak Kades. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Pak, Kepala Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada siang menjelang sore hari ini. Kami menjelaskan seperti ini Pak, bahwa konsultasi publik AMDAL di Kecamatan Benakat itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Saya tadi melihat ada slide di situ dan itu kami pastikan foto pada waktu di kantor Camat Benakat Pak. Kira-kira tahun 2022, 2021 atau 2022. Dengan pembicara saya lupa nama ibunya. Nah pada saat itu kami diberikan semacam kuesioner untuk diisi Pak. Pada saat konsultasi publik AMDAL itu banyak melibatkan masyarakat Benakat. Dan kesemuanya menolak itu. Kesemuanya menolak itu. Artinya pada saat ini kita ini kan perusahaan ke depan tidak ingin seperti Gunung Megang tadi Pak, yang miris, yang memprihatinkan, yang mengenaskan. Kita ingin perusahaan ini menjadi bagian dari masyarakat Kecamatan Benakat yang saat ini belum ada kegiatan apapun. Dan kami ingin menyampaikan bahwa pada siang hari ini beban kita begitu berat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat Kecamatan Benakat. Karena AMDAL ini bukan sekedar seremonial, kita kumpul, kita menyampaikan pendapat. Tetapi ada sesuatu yang harus kita sampaikan kepada warga. Yang ke depan manakala ada kesalahan fatal, maka kepala desa yang hadir pada hari ini menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Termasuk Pak Camat Abu Yamin. Artinya memang benar harus ada sesuatu yang dibahas dan membawa berita yang bagus untuk masyarakat. Itu. Saya tegaskan lagi, konsultasi publik AMDAL dilakukan di Kecamatan Benakat dan ditolak oleh masyarakat Benakat pada waktu itu Pak. Dengan menghadirkan camat, Kapolsek, Koramil, beberapa orang LSM dan lapisan masyarakat kumpul di situ. Yang ingin saya tanyakan, sekarang peran kita ini apa di sini Pak? Peran Kades di Kecamatan Benakat ini apa di sini? Apakah di kehadiran kita dianggap sebagai mereka-mereka yang mengesahkan untuk dokumentasi AMDAL di Kecamatan Benakat atau seperti apa? Jangan sampai kita hadir di sini, masyarakat menunggu tapi kedepannya tidak sesuai dengan apa yang ada di pemikiran masyarakat kita. Itu sangat kita antisipasi agar perusahaan ini nantinya kalau berjalan tidak ada persoalan yang demikian. Kalau bahasa saya mengerikan seperti Gunung Megang tadi. Itu bahaya Pak. Kita berhadapan di tengah-tengah orang yang berkompeten. Masyarakat menyampaikan persoalan yang tidak semestinya terjadi. Pertanyaannya satu, apakah layak ini perusahaan dilanjutkan? Kalau dampaknya seperti itu. Kalau dampaknya demikian mengerikan ini. Benar. Saya ingin mengatakan Pak, bertanya. Apakah di Benakat itu sudah ada pembebasan? Terkait proses ini, terkait perusahaan ini, kita harus transparan karena kalau sudah ada pembebasan artinya ada pihak-pihak yang terlibat di situ. Ya, ada pihak-pihak yang terlibat di situ Pak. Karena saya khawatir sudah banyak pembebasan tetapi Kadesnya sendiri tidak tahu, terutama Kades Padang Bindu. Ini akan menjadi polemik ke depannya.
Lebih baik kita bicara keras Pak, tapi nanti hasilnya indah untuk perusahaan daripada kita berindah-indah di awal, tapi kaget dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa pembebasan lahan yang akan dibebaskan oleh TBBE itu trasenya di mana saja Pak. Karena sekarang ini masih mereka-reka. Di Benakat ada perusahaan, cuman kita tidak tahu di mananya, di lokasinya di mananya. Saya pikir tidak ada yang harus ditutupi, karena perusahaan ini wajib berkembang untuk nanti juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di mana lokasi ini? Apakah ada atau hanya sekedar abal-abal? Kalau ada, tolong disampaikan apakah sudah ada pembebasan. Kalau sudah ada pembebasan di mana? Karena pembebasan tidak mudah. Ambil satu nama kami beli lahan. Untuk saya pikir nggak gitu pembebasan. Harus ada surat-surat dokumentasi yang disiapkan oleh pemerintah. Karena gini, era TBBE di Benakat itu termasuk Pak Herli pada saat itu masih bertugas di Kecamatan Benakat dan dia juga tahu bahwa ada perusahaan namanya RMK atau TBBE di Kecamatan Benakat pada waktu itu Pak. Dan juga saya ingin mengatakan kalau memang wacana ini terlaksana, perusahaan TBBE akan melakukan pembebasan, eksplorasi, eksploitasi di Kecamatan Benakat. Tentunya sosialisasi yang paling penting harus kita lakukan Pak. Nggak bisa kita ketemu di sini, tahu-tahu minggu depan ada pembukaan di situ. Masyarakat wajib tahu. Biarkan saja lembaga-lembaga masyarakat tahu nggak apa-apa. Karena ini kenapa saya pikir kalau semuanya terbuka, maka ke depan bahaya latennya pasti bisa kita tanggulangi. Dan kita siap Pak. Pasti bisa kita tanggulangi. Hal-hal yang sifatnya krusial semacam Gunung Megang tadi terjadi pun saya pikir tidak semengerikan itu. Kalau dari awal sudah kita antisipasi. Karena sekali lagi kita sangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh TBBE ini yang ada cuma nama di situ akan dibuka oleh perusahaan ini. Tapi tidak pernah ada komunikasinya seperti apa. Itu. Di kesempatan ini juga kalau memang ada pembebasan di situ, artinya dengan lahan yang tadi sekian 10.000 kalau saya tidak salah dan persentasenya sekian di Benakat, tentunya perusahaan ini akan membuka apa sih Pak? Tambangkah? Trasekah? Jalan batu barahkah? Nah jadi di sini Pak, bahwa tidak ada sesuatu yang kami tahu di Benakat itu. Ini perusahaan mau ngapain sih? Padahal Benakat itu welcome, sangat terbuka sekali dengan siapapun. Serpo lintas raya yang wilayah Benakat dikenal zona merah, dikenal Texasnya Muara Enim. Serpo lintas raya bisa Pak membuka sekian kilometer untuk jalan angkutan batu bara. Itu bisa. Kenapa? Komunikasi. Nah, saya katakan kepada kawan-kawan perusahaan, mungkin salah satu tipsnya supaya kerjaan di lapangan tidak seperti Gunung Megang, sampaikan sesuatu itu dengan tidak baik kepada manajemen. Kalau laporan selalu baik, maka dianggap baik. Tadi buktinya sudah sekian tahun. Nah, ini yang kita hindari ke depan untuk wilayah Benakat. Jadi tolong Pak, pastikan lokasinya di mana. Apakah sudah ada pembebasan? Kita berkompeten Pak. Kita tidak akan sampaikan kepada masyarakat hal-hal yang sifatnya krusial. Kades semua ada di sini. Orang di sini udah orang terpilih untuk hadir di sini. Jadi kita buka-bukaan, kita sampaikan saja. Kalau masalah harga, apakah harga itu berimbang? Apakah harga itu bisa nego? Apakah harga itu berdasarkan keputusan Gubernur Sumsel? Kalau tanam tumbuh, apakah berdasarkan ganti rugi tanam tumbuh? Apakah ada sesuatu yang bisa diajak kompromi kepada masyarakat? Kalau persetujuan saya pikir tidak ada persoalan Pak. Karena tadi
Banyak sekali dinas-dinas yang bicara, ada Disnaker, Dinas Lingkungan Hidup, semuanya bagus Pak. Cuman yang kita khawatirkan pekerjaan di lapangannya. Nah ini. Jadi harapan kami sekali lagi, konsultasi publik AMDAL telah dilakukan di Kecamatan Benakat. Bahkan memberikan komisioner Pak, dan ditolak oleh warga yang hadir pada saat itu. Artinya apa? Harus ada kajian ulang. Harus ada sesuatu yang meyakinkan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kita harus tahu itu. Kita wajib tahu itu. Agar ke depan perusahaan ini menjadi sahabatnya warga dan bisa ada di Kecamatan Benakat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Kecamatan Benakat. Terus juga mungkin ingin kami sampaikan juga bahwa proses pembebasan Pak. Proses pembebasan kita sampaikan saja. Pak Herlin ketika beliau bertugas di Kecamatan Benakan selalu bicara kita Kak dengan Pak Herlin ini. Dan saat ini mungkin baru hatinya terbuka terkait keadaan perusahaan ini. Itu udah lama di Kecamatan Benakan, saya tahu itu. Itu udah lama. Dan Pak Gustomi sebagai kades yang baru sekarang, Pak kita bingung dia. Pak Antoni apa sih yang harus saya sampaikan? Apakah benar sih perusahaan itu? Saya sampaikan benar Pak Kades. Kita dukung penuh mereka, tetapi tentunya dengan cara-cara yang masyarakat paham. Terutama apa yang kita bahas pada hari ini mengenai dokumentasi AMDAL. Kami minta Pak penyampaian dari pihak perusahaan. Pertama tolong catat peran kami kepala desa sebagai apa. Peran kami kepala desa sebagai apa pada hari ini? Kalau sebagai pelengkap untuk melegalkan AMDAL itu, apakah sudah dianggap legal? Sedangkan wajib yang saya tahu, AMDAL ini melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak pihak. Agar ke depan tidak ada lagi sesuatu yang mengerikan seperti Gunung Megang tadi. Sabar Bapak itu Pak, aman aku tadi tidak tahu apa yang kulakukan di sini. Kalau sekian tahun masyarakat bisa seperti itu. Tapi insya Allah orang hebat bisa jadi pemimpin. Insya Allah tetap selalu sabar. Bapak-bapak, itu saja yang dapat saya sampaikan sementara ini. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan. Dan terus saya tekankan peran kami kepala desa Pak. Jangan kaget balik ke dusun sudah dianggap masyarakat kita mengesahkan ini. Tentunya harapan kami ke depan ini bisa menjadi dokumen yang memang sah di masyarakat. Dan satu lagi Pak, tolong berikan kami dokumentasi itu. Pada saat konsultasi publik AMDAL kita tekankan, bahkan Pak Herlin ada, tolong dokumentasinya mana? Berikan kepada kami. Perusahaan ngomong minggu depan kami sowan Pak. Kami berikan itu. Sampai dengan sekarang tidak ada. Jadi bukan masyarakat tidak mencintai perusahaan. Tapi perusahaan tidak bisa meyakinkan. Kita rapat-rapat saja Pak. Di Kecamatan Benakat itu konsultasi publik AMDAL itu luar biasa. Tapi sampai sekarang, sampai Pak Herlin itu dipindahkan ke Gunung Megang, tidak ada dokumentasi apapun yang diberikan. Jadi cuman patuh di hadapan dewan, mungkin di hadapan bupati, di hadapan dinas-dinas lain. Lebih dari itu tidak ada lagi. Nah pada hari ini, monggo semuanya dirubah Pak. Monggo pada hari ini semuanya dirubah. Yakinkan kami kades, kami mitra kalian, kami akan sampaikan kepada warga. Bahwa apa yang kita bahas pada hari ini menjadi sesuatu yang indah untuk kita sampaikan kepada warga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kades, Pak Antoni ya. Terima kasih atas beberapa masukan tadi, banyak hal tadi yang disampaikan. Terkait dengan proses konsultasi publik yang ada di dalam AMDAL pun tadi disampaikan. Mungkin nanti kita akan mendengarkan konfirmasi tanggapan dari Pemakarsa ataupun nanti dari tim penyusun Pak Jajuli ya, apakah betul ada penolakan waktu ada konsultasi publik, nanti kita cek. Kemudian juga beberapa hal tadi, isu lain juga, dari silahkan, pada intinya kan masyarakat itu kan mendukung juga, tetapi silahkan untuk bersosialisasi, menjelaskan dengan jelas seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh PT TBB.
Terkait proses AMDAL ini, Bapak saya sampaikan, Bapak Ibu, ini kan proses bukan seremonial. Ini tahapan proses yang harus dilalui dalam penilaian untuk kelayakan apakah kegiatan usaha ini layak atau tidak secara lingkungan. Makanya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan saran masukan. Ini sebagai bahan kami dalam proses pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Tadi itu banyak sekali hal-hal yang disampaikan terkait dengan kegiatan existing maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta rapat koordinasi pada hari ini yang kami hormati. Perkenalkan nama kami M. Subri sebagai Kepala Desa Betung. Tidak banyak yang kami akan sampaikan Bapak. Pertama, kami tadi dibuat surat atau semacam kuesioner untuk mengisi sebagai masukan-masukan, tanggapan dan pendapat dari para kepala desa dan masyarakat. Ini yang pertama kami sampaikan. Di dalam isian ataupun tanggapan kami ini, kami akan sampaikan apakah ini ada masuk dalam pelengkap di AMDAL ini. Masuk dalam kuesioner yang kami buat ini, dimasukkan di dalam itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami hadir di sini, apakah dengan kehadiran kepala desa atau dengan tidak hadirnya kepala desa, AMDAL ini tetap terjadi, tetap dilaksanakan. Karena kami ragu, kalau kami dengar dari kawan-kawan dari Gunung Megang tadi, untuk diberangkat kami ragu Pak, untuk memberikan ini. Kami takut. Jadi mumpung kami belum terasa, kami pikir kita sepakat dulu. Kalau itu belum sepakat, rasanya kami masih ragu dan takut. Dari banyak apa yang kami cermati, kami amati tadi, seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Gunung Megang, bahwa TBBE kalau ada kejadian, ada demo, di stop hari ini, besok jalan lagi. Kalau tidak salah saya dengar. Artinya ada apa Pak di situ? Sedangkan kita semua melibatkan dari seluruh komponen. Entah itu dari Dinas Perhubungan, tadi telah menyampaikan, dari Disnaker, dari Dinas Pertanian, dan segala macam. Nah semua ini artinya agak hampa kalau demikian. Oleh karena itu kami tidak banyak sampaikan. Tentu untuk di kecamatan masyarakat tetap komitmen dan sepakat dengan para masyarakat dan kepala desa dengan catatan apa yang kami sepakat ini memang betul-betul dijalankan, dan kami minta ini buat satu perjanjian sehingga kami pada saat ke depan apabila ada hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan itu, kami bisa mengambil langkah-langkah terhadap perusahaan. Bukan kami tidak menerima, kami sangat senang dengan kehadiran ini, tetapi kita semua kami berharap dengan ketransparan ini. Mungkin ini Bapak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Tadi terkait dengan hasil konsultasi publik ya. Terkait dengan proses AMDAL, Bapak dan Ibu perlu sampaikan, ini kajian untuk kegiatan yang belum dilakukan. Yang sudah dilakukan itu AMDAL-nya sudah ada SKKL-nya dulu ya, tahun berapa itu, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi ini sekarang kita membahas terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Makanya ini proses ini apakah jadi apa tidak, nah tergantung dari masukan-masukan Bapak itu tadi, yang untuk kegiatan yang akan direncanakan untuk dilakukan pengembangan. Jadi Bapak Ibu ya, perlu saya sampaikan seperti itu ya. Jadi kalau kegiatan tadi yang sudah existing dan menjadikan tadi sungai, pencemaran dan lain itu terhadap kegiatan yang memang sudah existing, yang sudah terbit untuk izin lingkungannya, yaitu tahun informasi 5 tahun ke belakang ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ini belum tentu ini kita akan coba cermati kembali, akan laporkan, akan telah kembali apakah ini yang akan dikembangkan ini apakah layak secara lingkungan atau enggak. Mungkin seperti itu ya. Perlu saya tegaskan lagi Bapak dan Ibu. Baik, silakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Izin saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat berserta instansi dan dinas yang terkait, serta Bapak Camat, serta rekan-rekan Kades dan manajemen PT TBBI dan RMK. Perkenalkan, nama saya Gus Tomi, selaku Kepala Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat. Dalam kesempatan ini yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan, atas keterlibatan kami selaku Kepala Desa diajak bicara seperti ini di dalam forum yang sangat terhormat ini. Mungkin ini awal yang baik menurut kami karena daerah kami ini belum dilakukan kegiatan seperti itu. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa dokumen AMDAL yang telah dipaparkan oleh yang terkait tadi itu sangat bagus dan redaksinya, sehingga kami sebagai kepala desa dan peserta rapat ini tidak bisa mencerna secara keseluruhan karena mungkin kemampuan kami, pengetahuan kami belum sampai ke sana. Itu sebaiknya kami diberi dulu semacam selebaran untuk memahami hal-hal yang disampaikan tadi. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami ucapkan terima kasih. Selain pada itu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah diborong sama Kades Gunung Megang Dalam tadi. Sudah banyak sekali itu yang mereka sampaikan. Apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya ada di dalam pemikiran kami sebelumnya. Namun saya sudah merasa cukup untuk memahami apa yang mereka lakukan. Selanjutnya tadi ada Kepala Desa Hidup Baru juga telah menyampaikan hal-hal yang ingin kami sampaikan. Jadi dalam hal ini karena saya selaku Kepala Desa Padang Bindu, ini luasan wilayah kemungkinan ini itu sebagian besar yang akan dikelola itu adalah tepat di Desa Padang Bindu itu wilayahnya untuk Bapak ketahui. Jadi dalam hal ini saya belum mendapatkan informasi bahwa akan diadakannya atau ada semacam izin IUP di Kecamatan Benakat, khususnya di Desa Padang Bindu. Jadi informasi itu belum kami dapatkan. Dengan adanya pertemuan ini, jadi kami dapat informasi itu. Jadi secara tidak langsung ke depannya, jika terjadi kegiatan pertambangan di daerah Benakat, otomatis yang sering diajak bicara adalah saya selaku yang menguasai wilayah itu. Selanjutnya yang sangat terdampak berarti di Desa Padang Bindu. Bukan berarti yang desa lain tidak terdampak, sangat terdampak. Karena desa-desa kami itu sangat berdekatan. Jadi kalau ada sesuatu yang berdampak lingkungan, itu pasti seluruh desa itu dapat dampaknya semua itu. Tapi yang jelas yang sangat terdampak adalah Desa Padang Bindu. Jadi mungkin penjelasan saya yang sudah saya bicarakan tadi sudah banyak diborong oleh kades-kades yang sebelumnya tadi. Nah, saya selaku pemerintah Desa Padang Bindu ini, saya harap sebelum menerbitkan izin AMDAL tadi, tolong dikaji ulang supaya kami bisa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kesepakatan AMDAL itu kepada masyarakat kami. Jangan ini, memang tadi sudah dijelaskan, jangan sekedar keberadaan kami ini seremonial saja. Kami berharap tidak seperti itu. Karena mungkin kalau seremonial itu untuk melengkapi persyaratan dari perusahaan itu sendiri. Kami tidak inginkan itu, Bapak yang terhormat. Jadi kami sebelum PT TBBI
dan RMK ini melakukan kegiatan, kami minta dulu sosialisasi kepada masyarakat kami. Kami berharapkan sebelum ada sosialisasi dari ke masyarakat kami selaku kepala desa belum menerima dan tidak bisa kami terima itu sebagai kami untuk mengesahkan keberadaan AMDAL itu sendiri. Saya kira itu saja Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades mana Pak? Tadi Pak? Kades Padang Bindu, Kecamatan Mendakat. Petang? Padang Bindu. Oh, Padang Bindu maaf Pak. Ya. Padang Bindu ya. Ya, Kecamatan? Kecamatan Mendakat. Mendapat. Ya, baik, makasih Bapak Ibu. Bapak Kades atas masukannya tadi terkait dengan kekhawatiran kegiatan existing sebenarnya Pak Yombi ya, yang sudah terjadi di masyarakat trauma sepertinya dengan kondisi existing terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Yang itu sebenarnya sudah ada komitmennya di dalam izin lingkungan sebelumnya. Tapi nanti silakan ya untuk dikomunikasikan, dikoordinasikan, disosialisasikan terkait dan ke depan, kegiatan ke depan tadi yang disampaikan Pak Kadis juga. Sosialisasi itu harus penting ya, karena masyarakat biar paham untuk tentunya untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang lain? Silakan. Kalau itu ada harus Baiklah. Perkenalkan, nama saya Alpansah selaku Kepala Desa Sidomulyo. Yang terhormat pimpinan rapat dan juga jajaran instansi yang hadir melalui Zoom maupun yang bersama dengan kami, termasuk juga petinggi ataupun manajemen dari RMK yang saya hormati. Langsung saja Pak. Jadi saya menyimak dari panjang lebar pembicaraan yang kita sampaikan ini terkait dengan masalah terhadap dampak lingkungan dan juga dampak sosial. Jadi dua poin penting yang secara kait-mengait tidak bisa terpisahkan. Rasanya dari rekan-rekan kepala desa maupun pembicara-pembicara terdahulu sudah banyak menyampaikan secara garis besar tetap mendukung jalannya perusahaan di Kecamatan Gunung Megang maupun nantinya yang akan berkembang ke wilayah Benakat. Khusus untuk di Sidomulyo, karena kami sudah berjalan, rasanya Pak Moses selaku pimpinan legal, Pak Agung juga selaku Kepala Teknik Tambang, mungkin lebih ke eksekusi Pak, kalau kami menyarankan. Terkait dengan permasalahan-permasalahan ini, saya pikir sudah sering kita bahas, kita sampaikan baik secara personal maupun mungkin dalam beberapa kali pertemuan yang selama ini sering dilakukan. Bagaimana formula terbaik? Karena terkait dengan AMDAL berarti akan tidak bisa dipisahkan dengan dampak. Aktivitas tambang itu kan tidak bisa dipisahkan dengan dampak, baik itu dampak lingkungan maupun dampak sosial. Nah, kompensasi yang bisa diberikan dalam bentuk-bentuk mungkin CSR dan lain sebagainya, termasuk juga tenaga karyawan. Inilah mungkin formula yang bisa sedikit menekan berbagai macam permasalahan yang ada terkait dengan aktivitas tambang tersebut, termasuk masalah dampak lingkungan, debu dan lain sebagainya. Nah, pada titik ini sering terjadi kebingungan dari kami selaku kepala desa terhadap manajemen perusahaan. Ayo mari bersama-sama kita benar-benar hadir dengan saling menguntungkan, menjaga keseimbangan, sehingga tidak lagi kita berhadapan dengan sebuah pertemuan-pertemuan yang sifatnya mungkin adu argumen yang memancing emosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena tadi sudah banyak rekan-rekan yang menyampaikan terkait dengan masalah, sehingga kami pun memberikan sebuah semacam garis besar kesimpulan yang mungkin inilah titik akhir dari penyelesaian permasalahan yang ada.
Nah, harapan kami kepada manajemen PT RMK dan juga TBBE, ayo kita eksekusi apa yang sudah menjadi kesepakatan, ayo kita jalankan, walaupun mungkin secara terpisah, tidak mungkin semua yang akan dilakukan ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil setiap desa itu sama, tapi paling tidak kita punya standar ukuran yang sifatnya untuk kepentingan-kepentingan umum. Karena kalau yang sifatnya mungkin kepentingan personal termasuk dalam dampak lingkungan ke kebun masyarakat dan lain sebagainya, mungkin itu secara terpisah karena itu menyangkut hal-hal yang keterkaitan dengan pribadi. Tapi hal-hal yang menyangkut garis besar secara umum, di sini banyak hadir dinas-dinas terkait, aturan payung hukum itu sudah jelas. Tinggal kemauan daripada individu kita selaku pribadi, khususnya manajemen perusahaan yang akan melakukan ataupun mengakomodir setiap daripada usulan-usulan kami ataupun masyarakat di wilayah Kecamatan Gunung Megang dan wilayah Kecamatan Benakat. Mungkin ini sebagai pesan ataupun sebuah saran yang ingin saya sampaikan kepada perusahaan, sehingga kita tidak selalu berhadapan, kayaknya bermusuh nian antara TBB RMK ini dengan desa, karena yang disampaikan dari tadi masalah terus. Tapi kami tidak menutup diri, Pak, intinya kami tidak menutup diri. Terlepas sedikit atau banyaknya tetap ada masyarakat yang merasakan manfaat daripada hadirnya perusahaan di daerah kami. Mungkin itu sebagai tanggapan ataupun saran dari kami kepada khususnya tim teknis manajemen RMK yang sering ketemu dengan kami. Mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini memang benar-benar nantinya bisa kami ditindaklanjuti. Mudah-mudahan mungkin Pak Moses dan Pak Yubi dan yang lain mungkin bisa ketemu dengan kami untuk menyikapi hasil keputusan hari ini, Pak. Karena membahas hal ini dengan Sidomulyo, Perjito, Gunung Megang, dan juga GML, rasanya mungkin bukan sekali dua kali, Pak. Jadi kita lebih ke bagaimana cara kita menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan. Mungkin kalau rekan-rekan yang lain, karena khususnya Kecamatan Benakat, mungkin baru akan menjalani. Nah, untuk yang kami di Kecamatan Gunung Megang, khususnya di 8 desa ini sudah menjalani, bagaimana kami menunggu hadirnya perusahaan datang ke desa untuk mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan ataupun usulan yang disampaikan oleh rekan-rekan. Mungkin itu tanggapan ataupun usulan dari kami kepada, terima kasih atas waktu dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Alfansyah ya dari Kepala Desa Sidomulyo. Tadi poinnya eksekusi, Pak Yombi ya, dari hasil pertemuan kesepakatan yang sudah dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, yang tertuang komitmen di dalam izin lingkungan yang sebelumnya juga. Jadi silakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini jadi ada hikmah ya, seperti akhir juga tadi ya, karena masyarakat juga tidak menutup diri ya untuk terus berkomunikasi, berkolaborasi dalam mendukung usaha kegiatan dari PDPBB ini. Jadi seperti itu ya. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Mungkin satu atau dua lagi ya, karena kita coba akan nanti minta penjelasan, tanggapan dari semua masukan yang sudah disampaikan, baik secara teknis nanti disampaikan oleh tim penyusun ataupun dari mungkin kebijakan-kebijakan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yombi dari Purwakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Maros dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gunung Megang, tepatnya Desa Penanggiran. Sebenarnya banyak Pak yang mau saya sampaikan, tapi kayaknya diborong oleh teman-teman Kades terlebih dahulu. Jadi mungkin saya ingin lebih menekankan soal wilayahnya pemerintah daerah. Karena saya lihat ada sempadan sungai di sana, kemudian ada barrier yang katanya sudah dibuat untuk pembatas antara masyarakat dengan perusahaan. Cuman saya ingin lebih menekankan sebelum Komisi Uji Kelayakan ANDAL RKL dan RPL ini disahkan, karena takutnya nanti ketika itu sudah disahkan masyarakat ingin memberikan saran ataupun masukan nanti terhalang dengan keputusan sudah final. Maka dari itu kami lebih mengingatkan, karena berdasarkan wilayah kami yang mungkin sedikit jauh Pak, mungkin di ring 1 tapi berada di pinggiran. Cuman saya ingin lebih menekankan soal sempadan sungai ini. Kenapa sangat penting? Karena memang
dampak daripada pengambil alihan fungsi daripada sempadan sungai itu nanti dipakai oleh perusahaan, itu akan berdampak ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian juga ini juga akan mengaitkan ke kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, karena wewenangnya sempadan sungai itu kembalinya finalnya itu kepada negara. Artinya tidak ada hak sebuah perusahaan swasta itu mengalihfungsikan sempadan sungai yang harusnya bukan untuk dioperasikan, kemudian kita pakai untuk operasional yang bersifat profit atau bisnis. Maka dari itu kami menyarankan agar ini menjadi sebuah catatan bagi teman-teman di perusahaan. Mungkin agak sepele tapi nanti dampaknya akan sangat luas, karena seluruh masyarakat yang berada di lingkaran perusahaan itu pasti akan mengalami dampaknya. Baru setelah itu kalau ini udah selesai menurut saya baru kita berbicara soal CSR ataupun reklamasi. Tapi kalau ini belum selesai akan sangat sulit kita berbicara soal kerjasama kita ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sidomulyo tadi, masyarakat sebenarnya membuka diri, Pak. Senang, sangat senang, antusias sekali dengan keberadaan perusahaan. Karena kita hidup di dalam sebuah negara di mana kita berada di pinggir kota. Artinya kedatangan dari penanam modal, kemudian perusahaan-perusahaan itu akan membangun image masyarakat itu lebih maju. Tapi ketika ini disalahgunakan ataupun dalam tanda kutip disalahgunakan dalam artian karena kita lalai dalam menilik kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, ini akan berdampak kepada masyarakat dan masyarakat yang jadi korban. Maka dari itu kami lebih menekankan agar setiap pengambilan kebijakan yang pada saat ini nanti akan komisi uji kelayakan nanti akan kita ditetapkan, agar masukan-masukan masyarakat ini harus dilihat lebih detail lagi. Permasalahan apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat aksi demo, kemudian ada rasa ketidakpuasan yang sampai ujung-ujungnya proposalnya misalnya udah capek-capek buatnya dengan harga 600.000 kemudian dibayar 150.000, dan ini menyakitkan, Pak. Dan jangan sampai ini terulang kembali. Terima kasih. Billahi bisa billahi haq, fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra Maros ya dari Perwakilan Masyarakat tadi mencermati terkait dengan sempadan sungai ya. Apakah ada alih fungsi pengalihan sungai, nanti juga kita akan cermati kembali informasinya. Karena ini juga salah satu isu yang ada di kami yang perlu kami cermati kembali, karena isu sungai ini yaitu beberapa aturan-aturan ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi nanti kita cermati kembali daripada itu. Baik, cukup ya dari masyarakat tadi ini sudah banyak ya. Nanti kita dengarkan tanggapan dari Pemrakarsa, Pak Yombi, kemudian dari tim penyusun secara teknis. Dari LSM ada perwakilan lembaga swadaya masyarakat? Satu lagi, Pak. Ini, silakan dari. Ya, terima kasih. Ya. Ini masih dari wilayah Gunung Megang, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Indra Gandhi, Kepala Desa Gunung Megang Luar. Kalau tadi Kepala Desa Gunung Megang Dalam sudah berbicara, kemudian Kepala Desa Perjito, Kepala Desa Sidomulyo, nah saya PJ Kepala Desa Gunung Megang Luar. Karena perlu diketahui, Pak, di Kecamatan Gunung Megang ini 4 desa yang memang benar-benar kena tempat dekat wilayahnya. Kalau saya, Pak, Gunung Megang Luar, tadi yang pertama tadi Kepala Desa Gunung Megang Dalam, Perjito sudah, Sidomulyo sudah, nah kami Kepala Desa Gunung Megang Luar. Yang 4 inilah wilayahnya yang memang terkena program batubara ini, Pak. Terutama rumah saya sendiri di Gunung Megang Luar kurang lebih 350 meter jarak penambangan. Jadi 350 meter jarak penambangan dari rumah saya di Desa Gunung Megang Luar. Jadi pertama saya mandat diamanahkan menjadi Kepala Desa Gunung Megang Luar, saya keliling, Pak, 2 hari. Ngelilingi di belakang rumah saya itu penambangan, terus dari hilir ke hulu saya ngulang lagi berjalan. Nah, tertanamlah di hati saya tadi kepengen bertemuan pimpinan forum ini, sehingga alhamdulillah
pada saat ini terjadi. Makanya sempat Pak, sebelum kami berangkat sama-sama dengan kepala desa, 8 kepala desa, kami rapat serentak, kami enggak mau datang Pak, tidak mau hadir dalam rapat ini. Setelah berembuk ulang, akhirnya sepakat datang semua. Dan yang perlu kami sampaikan Pak, minta tolong, karena pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan itu perlu. Jadi timbal balik. Kalau perusahaan ngambil hasil dari wilayah kami, dan kami sebenarnya kayak itu, timbal balik. Timbal balik ini saling menguntungkan Pak. Di mana perusahaan mengambil mineral batu bara di wilayah kami, dan kami juga selaku masyarakat dan kepala desa saya. Jadi apapun himbauan kami, persoalan yang mengenai masyarakat, terutama kena limbah, itu cepat tanggap Pak, cepat tanggap dan cepat diselesaikan. Jadi diselesaikan, jangan lama. Bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, pacar-pacar seumur hidup. Nah itu mohon Pak, tolong setiap bencana apa yang tadi yang terkena imbasnya, baik itu genangan air atau lain sebagainya, terkena dampak dari batu bara tadi, cepat tanggap. Memang saya lihat selama kami di kecamatan itu cepat tanggap, tapi penyelesaian sampai ke manajemen di atas bertahun-tahun. Ada yang setahun belum jadi, belum selesai, 2 tahun belum selesai, 3 tahun belum selesai, 4 tahun belum selesai, akhirnya sampai mati tidak selesai Pak. Kapan nguntungnya dengan kami? Jadi kapan menguntungkan bagi masyarakat kami kalau masalah sekecil itu belum selesai sampai bertahun-tahun. Sama seperti disampaikan Kepala Desa Gunung Megang Dalam, itu sudah 4,5 tahun belum selesai. Apalagi di Perjito, Desa Perjito tambah lagi. Waduh, itu keterlaluan sebenarnya Pak. Kalau masalah seperti itu tidak selesai sampai tahun-tahun, itu pecah-pecah uangnya mati, tinggal anak cucunya pula tidak selesai juga, udah kiamat baiklah kepalang. Itu Pak. Itu himbauan kami secepatnya diselesaikan. Kapan sudah terkena, kabar masuk di kecamatan, janganlah sampai ke kabupaten. Ini kadang-kadang di kabupaten tidak selesai juga. Lebih baik kiamat Pak, seluruh dunia nih. Selesai kita, mati kalau kita seluruhnya di dunia ini. Nah, jadi pastabikul khairat itu diterapkan sama-sama menguntungkan. Nah, ini harus kita ketahui Pak. Kita beragama ini sama-sama nak lemak. Jangan nak lemak kedewek. Iyo, kami bergabung desa yang kena memang perkenannya Desa Gunung Megang Dalam, Gunung Megang Luar, Perjito, Sidemulyo. Itu 4 desa inilah. Sedangkan tambang itu di belakang rumah saya berkisar 350 meter jaraknya dari rumah saya. Jadi tolong Pak, himbauan kami secepatnya lah, yang ada masalah-masalah itu jangan bertahun-tahun. Setahun belum selesai, 2 tahun belum selesai, 3 tahun belum selesai, 4 tahun belum selesai. Sudah mati baik kalau itu selesai kiamat lagi Israel, trompet kasangkakala ada juga. Gunung Megang jangan dulu Pak, trompetnya gajinya lah Gunung Megang luar dulu kan trompet. Nah jadi itu Pak ya. Jadi ke ketua pimpinan rapat, tolong inilah untung kami, untung perusahaan. Jadi sama-sama cepat menyelesaikan apapun jenis masalah yang tertimpa dalam desa tersebut yang imbas dari batu bara, secepatnya, jangan lama. Minimal 1 tahun paling lama, jangan puluhan tahun. Nah itulah kira-kira himbauan kami, cuman itulah mudah-mudahan kita ini seluruhnya di sini, baik pimpinan di sana di situ, ya ngerti lah kira-kira itu tidak usah diomong ke 3 kali 4 kali 6 kali rapat-rapat mendak ribang sebenarnya Pak. Tidak senang aku kalau ujung-ujung mak inilah kapan sekali taum laju. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kades Gunung Megang Luar ya, Pak Indra Gandhi ya. Terima kasih tadi memasukkannya, eksekusi ya Pak
Yombi tetap tadi ya, silakan untuk diselesaikan lah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dengan masyarakat tentunya. Silakan berkoordinasi lagi, berkomunikasi lagi tentunya. Tapi nanti akan disampaikan ya Pak Yombi ya, terkait dengan komitmen dan penyelesaiannya. Cukup ya Bapak Ibu, tadi sudah banyak ya dari masyarakat. Kita sekarang dengarkan seperti apa tanggapan dari mungkin Pak Makassar dulu ya Pak Yombi ya. Silakan mungkin secara detail nantilah ada di waktu lain, karena dalam rapat ini tidak menyelesaikan permasalahan atau kesepakatan yang sudah ada. Kami hanya menghimpun masukan, sarapan, tanggapan dari masyarakat seperti apa. Karena ini adalah proses penilaian kelayakan Bapak Ibu ya. Jadi masukan Bapak Ibu sudah kami catat dan ini akan jadi pertimbangan kami dalam proses untuk pengambilan keputusan. Kalau memang tidak ada yang tidak puas mungkin dari hasil ini, silakan melayangkan surat ke kami, ke Kementerian Lingkungan Hidup, seperti apa kondisinya, seperti apa, ataupun bisa berkoordinasi dengan DLH Provinsi Sulsel, ataupun dengan nanti ada Balai Gakum ya, KLH yang ada di ini untuk mediator untuk penyelesaiannya. Jadi biar bisa tuntas, selesai, dan dari Pemanakarsa pun dari PGU bisa melakukan usaha kegiatannya dengan tenang dan lancar semuanya. Masyarakat pun sama, tidak ada yang dirugikan, semua bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, selanjutnya silahkan Pak Yombi ya dari Pemakarsa, dari masyarakat tentunya yang tanggapinya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Camat dan Pak Kades dari Benakat, kemudian Pak Kades dari Gunung Megang Luar. Terima kasih Pak Kades dari Sidomulyo ya. Jadi pada intinya kami akan berbenah Pak ya. Jadi kalau kami hari ini menyelesaikan atau membuat dokumen lingkungan ini kan revisi Pak. Revisi dari dokumen sebelumnya di 2015. Jadi dokumen yang kami buat ini lebih rinci, lebih detail gitu, dan juga kalau tadi ada kekhawatiran terkait sepadan sungai dan sebagainya, untuk yang di pengajuan kami yang ini revisi ini jujur rencana area-area yang rencana untuk ditambang itu pun sudah kami kurangin Pak. Jadi kalau berbicara cadangan yang sebelumnya lebih besar, yang kita ajukan ini malah berkurang. Itu karena kami menghindari area-area yang seperti sepadan sungai, area-area dekat dengan kampung atau fasilitas publik itu kami kurangin. Sehingga nanti bisa dilihat kalau dibandingin dari dokumen sebelumnya, area terganggu dan cadangannya itu sudah kami kurangin. Kemudian harapannya dengan kami melakukan perencanaan yang lebih detail Pak ya, hal-hal serupa yang bisa menyebabkan dampak bisa kita kendalikan lebih baik lagi gitu. Bisa lebih di awal perencanaannya karena sudah lebih bagus, harusnya hal yang tidak diinginkan bisa kita hindari gitu. Dan kemudian masalah yang sudah terjadi insya Allah pelan-pelan akan kami selesaikan Pak. Dan juga terkait tadi yang disampaikan Pak Alfansah terkait dengan kita sudah punya rencana di dalam dokumen lingkungan ini bagaimana kita mengeksekusi, yang mau nanti juga kami perlu didukung dari bapak-bapak stakeholder di sini. Yang tadi dipertanyakan perannya apa ya, perannya bapak-bapak sebenarnya menjadi partner dari kami juga tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan bapak-bapak semua yang ada di sini. Dan juga tentunya tadi program-program atau tadi yang disampaikan Pak Alfansah ya, sifatnya adalah kompensasi dalam bentuk CSR ya, tentunya kami juga perlu masukan nanti dari bapak-bapak sehingga program-programnya nanti benar-benar bisa memberikan kemanfaatan yang merata ya, tidak hanya untuk kepentingan sepihak atau kelompok. Tadi di luar juga sempat diskusi dengan beberapa bapak-bapak ya terkait dengan usulan-usulan yang menurut saya juga positif gitu, yang saya juga baru dengar gitu. Yang menurut saya ini
ide yang bagus gitu untuk bisa kita berikan ke masyarakat. Demikian, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lebih baik, komunikasinya bisa lebih harmonis lagi sehingga operasi kita nantinya juga bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi buat masyarakat sekitar. Terima kasih. Mungkin yang tadi Pak yang perlu menjelaskan sedikit yang peran kepala desa ini kan ternyata kan belum ada kegiatan apapun ini baru persiapan. Jadi peran kita ini untuk Anda ini seperti apa? Karena kita juga harus masyarakat juga harus tahu Pak. Jadi masyarakat sekarang itu sedang menunggu apa sih yang dibahas itu terkait pengerjaan yang ada di Benakat. Jadi kalau peran kita memang berguna, tentunya ada hal baru yang harus kita terima. Ada sesuatu loh yang disampaikan untuk kita. Karena jangan jadi cemoohan Pak. Kami sampaikan ini perusahaan kita tunggu Pak untuk masyarakat ini. Sangat kita tunggu, masyarakat itu butuh kerjaan sekarang ini. Cuman bukan hanya pekerjaan, ada administrasi yang harus kita lengkapi tentunya. Ada hal yang harus kita sampaikan. Kami tegaskan peran kita apa di sini. Apakah sebagai orang yang dianggap bisa mengesahkan dokumentasi AMDAL ini, atau cuma datang ke sini mengisi daftar hadir, dianggap bahwa kita sudah berperan penuh. Kita harus belajar untuk itu Pak. Terima kasih. Baik, jadi gini Pak, jadi saya sampaikan tadi bahwa dokumen ini kita buat lebih detail dan lebih rinci. Jadi kalau di beberapa perusahaan mungkin membuat AMDAL ini adendum gitu ya, berkali-kali areanya dipotong-potong. Kalau kami dalam waktu 1 tahun kemarin kami coba membuatnya di seluruh area IUP. Kami coba merencanakan secara jangka panjang. Kenapa kami bisa bilang tadi tambahnya sampai 19 tahun itu kami benar-benar ada namanya perencana scheduling. Jadi kalau di area Benakat kapan mau ditambang pun sebenarnya kami sudah punya tahu di tahun berapa gitu. Nah, karena kami sudah merencanakan sejauh itu dan nantinya juga akan sampai ke Benakat Pak, untuk itu kami juga sampaikan dari awal. Iya izin Pak. Karena pada beberapa tahun yang lalu itu ada konsultasi publik AMDAL juga di Benakat. Apakah ada korelasinya dengan AMDAL pada hari ini? Dan gini Pak, sekali lagi peran kita apa gitu loh. Karena Benakat ini kan belum ada kegiatan, belum eksploitasi. Ya. Jadi ada sesuatu yang harus kita jaga supaya ke depan tidak ada lagi terjadi seperti Gunung Megang. Ya. Perusahaan masuk, masyarakat adem, kita sambut dengan tenang, kita sambut dengan baik. Karena dari tadi belum dijawab peran kita apa, peran Kades ini apa. Agar ada cerita yang bisa kita bawa. Yang kedua, apakah ada korelasinya antara konsultasi publik AMDAL beberapa tahun yang lalu dengan hari ini atau berbeda? Mohon dijawab Pak. Yang pertama Pak ya, kalau Bapak bertanya apa peran Kades. Kades ya sebenarnya bagian daripada stakeholder gitu. Sehingga apa yang akan kami lakukan pun pasti akan melakukan koordinasi dengan Kades. Nah hanya memang Benakat itu belum dalam waktu dekat ini Pak. Namun kami sudah sampaikan akan ada kegiatan yang akan dilakukan di sana. Kapan waktunya kami sudah rencanakan, namun kan yang kami rencanakan itu berdasarkan kondisi saat ini Pak ya. Kalau Bapak tahu harga batu bara ini kan komoditinya fluktuasi ya, fluktuatifnya tinggi. Kalau lagi harganya bagus ya mungkin bisa menjadi ekonomis dan bisa dikerjakan. Bisa jadi yang tadinya misalkan Pak ya, saya rencanakan 5 tahun lagi di sana, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi tidak jadi gitu karena harganya tidak bagus gitu, tidak ekonomis untuk dikerjakan. Itu mungkin saja terjadi. Dan nantinya ketika kami akan mulai melakukan pekerjaan di sana Pak, kami pasti akan berkoordinasi dengan pihak aparat desa. Iya, jadi bukan orang yang bertanggung jawab terhadap pengesahan dokumen ini kan Pak? Bukan. Iya, iya. Karena dari tadi agak ngambang maksudnya Pak. Bukan. Makasih. Ya. Iya, mungkin Pak Kades tadi yang saya sampaikan dari seperti apa sih korelasi konsultasi publik yang sudah dilakukan dengan AMDAL RKLPN sekarang, mungkin nanti juga penjelasan dari Pak Jazuli. Tapi poinnya di dalam proses AMDAL ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui.
sebelum PT TBB melakukan kegiatan usaha pengembangan yang akan dilakukan, itu karena ini harus menyusun AMDAL, itu harus dilakukan konsultasi publik dulu. Seperti apa saran masukan dari masyarakat yang sudah disampaikan, yang informasinya Pak Kades bilang tahun 2021 atau 2022 ya. Nah, dari situ baru Peprakarsa dibantu oleh tim penyusun Pak Jajuli untuk merumuskan apa-apa yang bisa dikelola, apa-apa lagi diselesaikan di dalam AMDAL ini untuk kelayakannya. Jadi seperti itu, korelasinya ada. Seperti apa peran daripada Kades dalam proses AMDAL ini, tentunya kami dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kebetulan untuk kegiatan ini kami yang nanti akan menerbitkan untuk izin lingkungannya, untuk pengesahan daripada dokumennya. Ini kami makanya dalam tahap ini selain ada konsultasi publik, kami juga memohon saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih kondisinya, seperti apa sih gitu kan. Nanti akan kami kaji lagi, apakah ini layak atau tidak. Seperti itu. Jadi ini belum proses final, artinya ini proses tahapan yang harus dilalui dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan atau izin lingkungan atau kelayakan lingkungannya. Jadi seperti itu ya Pak Kades ya. Jadi tetap Pak Kades, masyarakat dan stakeholder dari provinsi, kabupaten ini tetap kami mintakan masukan dan sarannya. Seperti apa nanti akan kami lihat seperti apa hasilnya. Atau masukan-masukan kajiannya seperti apa, dan kalaupun dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum puas terkait dengan hasil rapat pada pagi hari ini, jadi silahkan untuk melaporkan juga ke kami secara tertulis. Ya, tentunya kalau memang nanti tidak disepakati dengan tim TBBE gitu kan. Tapi palingnya kan tadi silahkan dikomunikasikan, dikoordinasikan lagi dengan PT Peprakarsa apakah kegiatan existing yang sudah dilakukan sudah mengacu kepada AMDAL yang sebelumnya, yang sudah disahkan pada tahun 2015 kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kegiatan yang akan dilakukan setelah izin lingkungan atau persetujuan lingkungannya atau AMDAL-nya disahkan. Jadi belum dilakukan, belum terbangun seperti itu ya yang akan dilakukan. Jadi seperti itu ya gambarannya. Itu ya Pak Kades ya. Baik, cukup Pak Yombi dari Peprakarsa. Cukup Pak. Ya, cukup ya. Jadi silakan nanti untuk mengeksekusi terkait dengan kesepakatan lingkungan dengan masyarakat. Pada intinya kan pada dasarnya masyarakat juga menerima tadi informasinya kalau nggak salah. Semua juga menerima gitu kan. Tapi silakan terkait dengan kesepakatan, kondisi-kondisi existing, silakan dikelola lingkungannya biar tidak terjadi pencemaran, jalan yang crossing dan lain-lain. Ya. Itu semua bisa dikelola dengan pendekatan teknologi, kemudian juga kelembagaan maupun sosial ekonomi. Tadi CSR dan lain-lain. Jadi silakan berkomunikasi, berkolaborasi yang baiklah tentunya ya. Sehingga nanti dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi saling diuntungkan dalam hal ini. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, sebagai tanggapan tadi dari Pak Yombi sudah ada komitmen juga nanti untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kami akan terus sebagai mediator ataupun sebagai dari instansi akan ikut terus untuk menyelesaikan hal-hal yang tadi disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu silakan Pak Jajuli dari tim teknis. Dari tim penyusun tadi terkait dengan ada informasi konsultasi publik yang ditolak, itu juga kami baru paham itu kan mungkin seperti apa. Hal-hal lain juga tadi ya, ada sungai yang ada pengalian sungai dan lain-lain. Mungkin bisa sampaikan secara teknis dari tim penyusun. Pak Jajuli, silakan. Suaranya Pak masih kemud ya? Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Bapak Ibu sekalian, beberapa masukan, saran masukan ya. Terima kasih sebelumnya terutama dari bapak-bapak di desa ya. Informasinya akan memperkaya dokumen lingkungan hidup yang akan kita susun. Bagaimanapun apa yang Bapak sampaikan harus kami akomodasi untuk memperbaiki dokumen yang kami susun Pak ya. Makanya kita minta tadi saran, masukan dan pendapat tadi akan kita jawab dan akan kita perbaiki sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Termasuk tadi sudah disampaikan bahwa kami juga menyampaikan dalam dokumen bahwa setiap kegiatan harus dilakukan sosialisasi. Jadi memang ada klausul itu sehingga perusahaan mau tidak mau setiap kegiatan baik itu tahapan konstruksi, operasi dan lain-lain harus
melakukan sosialisasi hingga informasi yang diperoleh masyarakat lebih jelas ya, sehingga tidak ada informasi yang yang tertutupi itu barangkali Pak ya. Jadi memang status Bapak adalah penilai ya, penilai kami ya. Makanya kita butuh tadi saran, pendapat, dan tanggapan hingga menjadi dasar kami memperbaiki dokumen. Itu barangkali lanjut juga tadi Pak, sempadan sungai itu kalau di ketentuan atau kawasan lindung memang Pak, ada kawasan yang harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan ya. Itu jadi itu juga di RT RW kabupaten juga sudah disebutkan kawasan lindung merupakan bagian sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung memang yang harus dilindungi. Kemudian saya ke DLH tadi, ke DLH provinsi ada beberapa informasi yang dinyatakan kurang jelas masalah POIT, nanti termasuk luas POIT yang akan terjadi pada sisa tambang ya, kolam barangkali Bapak-Bapak kenal mungkin kolam ya. Nanti kita cek kembali ukurannya Pak agar apa yang tadi sesuai dengan luas POIT juga akan kita cek kembali. Kemudian program-program CD tadi akan kita sesuaikan dengan nomenklatur yang terbaru ya, CSR ya. Kemudian KPL juga terkait dengan tadi pengelolaan dengan tidak melaksanakan pada musim hujan. Tadinya sih maksud kami bahwa pada saat musim hujan tidak dilakukan kegiatan pembukaan lahan yang nantinya akan menyebabkan erosi dan sedimentasi ke sungai-sungai sekitar itu. Nanti kita cek kembali Pak. Kemudian dari Diskutpar juga kita cek kembali lokasi PIT ya. Tadi Bapak dari desa mana tuh Padang Bindu ya. Lokasi terdekat itu sekitar 300 meter, nanti cek kembali kita ukur lokasi pitnya dengan pemukiman terdekat ya Pak, biar lebih jelas ya, biar ada nanti baper antara pit dengan desa terdekat gitu atau pemukiman terdekat. Kemudian institusi mungkin nanti kita lengkapi. Tadi dari Dishub menyatakan bahwa selain ke BKSDA juga kita diminta untuk melapor juga ke Dishub provinsi berkaitan dengan flora dan fauna ya, pengelolaan flora fauna. Di Snaker saya pikir ini lebih kepada pemenuhan peraturan perundangan ya, compliant ya. Nanti kita cek kembali. Kemudian di Dishub juga tadi ada beberapa masukan ya, termasuk melakukan pengecoran pada wilayah daerah crossing, terus pemasangan rambu-rambu, kemudian juga ada yang menjaga persimpangan tersebut. Kemudian lain-lain saran masukan untuk bapak-bapak nanti kita akan kita perbaiki. Tadi Bapak beberapa sudah cukup banyak ya masukan dari masyarakat ya. Kita sih kita akan masukan dari Bapak tentu saja menjadi bahan kami untuk memperbaiki dokumen ya, sehingga lebih implementatif di lapangan, kemudian juga lebih diterima oleh masyarakat. Itu barangkali Pak pimpinan sidang. Jadi intinya kami akan menunggu saran pendapat tanggapan masyarakat untuk memperbaiki dokumennya, karena Bapak dalam posisi menilai kami di saat ini ya. Jadi intinya sehingga diharapkan dokumen ini menjadi lebih baik dan perusahaan dapat melaksanakan, karena dalam dokumen RPL juga diminta tuh Pak, perusahaan untuk komitmen perusahaan diminta menulis di atas meterai ya, sehingga memang wajib melaksanakan apa-apa yang kita sampaikan dalam dokumen yang telah kita nilai bersama-sama gitu. Itu barangkali dari saya. Demikian Pak Eri, mungkin yang bisa disampaikan. Ya, baik. Pak kasih Pak Jajuli dari tim penyusun. Jadi silakan ya nanti untuk memperbaiki, menyempurnakan dokumen ini sesuai masukan-masukan tadi dari masyarakat, dari terkait yang memang dalam tahap perencanaan yang akan dilakukan terhadap kegiatan tadi yang existing, yang masih ada mungkin hal-hal pencemaran, hal-hal lain yang itu kegiatannya sudah terlingkup di dalam dokumen yang sebelumnya, itu bisa diselesaikan lah dengan ataupun bisa diselesaikan dengan Pak Yombi ya dari PTTBB.
seperti apa nanti kesepakatannya, seperti apa nanti jalan keluarnya, nanti silakan nanti dari masyarakat untuk berkomunikasi dengan TBBB ya. Hal-hal yang sudah terlingkup yang ada di dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Mungkin seperti itu ya Pak Jajil ya. Informasi tambahan mungkin Pak Ya, Heri, silakan. itu dari teman dari apa namanya Benakat ya, bahwa rencana kegiatan akan dilaksanakan 2033, masih cukup lama Pak ya. Mungkin kita harapkan sosialisasi berlangsung terus sehingga pada saat kegiatan berlangsung tidak ada salah paham terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu barangkali Pak. Ya, poinnya sosialisasi silakan dari TBB ya. Ini yang kewajibannya kan untuk melakukan FPL, sosialisasi kan dari TBB bukan dari tim penyusunnya. Walaupun nanti mungkin dibantu lah kalau memang ada bantuan dari tim penyusun. Jadi silakan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat biar tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Masih ada yang mau disampaikan sebelum kita ke berita acara? Tapi intinya tadi dari Pak Yombi, Bapak dan Ibu dari masyarakat yang tadi sudah menyampaikan panjang lebar yang detail juga terhadap kegiatan-kegiatan existing, dan tadi sudah ada kesepakatan dari PTT BBE dari Pak Yombi dari Purwakarta akan ada bersiap untuk komitmen untuk menyelesaikan terkait dengan kesepakatan maupun terkait dengan hal-hal yang mungkin nanti perlu didiskusikan kembali. Nah, detailnya ya mungkin nanti silakan disepakati aja kapan pertemuannya, kesepakatannya dengan tim TBBE. Baik, masih ada yang disampaikan Masih ada, dari Pak. Bapak Ibu? Dari ya, silakan dari. Dari perwakilan LSM Kecamatan Gunung Megang atas nama Perlin Wahyudi, Pak. Perlin? Jadi di sini langsung saja ya Pak ya. Saya hanya sedikit menambahkan karena dari kawan-kawan kepala desa tadi semua dampak-dampak negatif sudah disampaikan semua di saran-saran kepala desa tadi. Jadi kami di sini hanya menambahkan karena ini kan bentuknya revisi AMDAL. Jadi ke depan kami kami menyarankan juga untuk lebih ditekankan lagi pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, kita tidak bisa memungkiri dalam setiap kegiatan pertambangan itu pasti banyak dampak-dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, jadi dalam revisi ke depan kami menyarankan untuk lebih detail lagi langkah-langkah dan pencegahan agar bisa ditekan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi dari penyampaian seluruh kepala desa tadi itu bisa menjadi tolak ukur evaluasi apa-apa saja yang akan kita tekan ke depan untuk pengendalian dampak negatif. Nah, jadi mungkin itu saja Pak saran dari saya selaku perwakilan LSM, karena jangan sampai apa yang sudah dialami oleh kawan-kawan di desa-desa Kecamatan Gunung Megang nanti terjadi lagi di kecamatan-kecamatan yang lain, khususnya Kecamatan Benakat yang baru akan dilaksanakan di tahun 2033 ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, LSM mana Pak? LSM Komite Gunung Megang Bersatu. Gunung Megang, Pak. Komite Gunung Megang Bersatu ya. Baik, makasih ya. Tadi terkait dengan untuk ke depan ada meminimalkan dampak-dampak negatif ya. Silahkan. Nanti tentunya jadi catatan bagi PT TBBE ya dalam pengelolaan lingkungannya. Baik, Bapak dan Ibu, sudah cukup ya masukannya, dan sudah kita tanggapi juga. Nanti berita acara ini nanti akan kita share, kita bacakan, mungkin tidak sedetail seperti yang disampaikan Bapak Ibu, karena ini nanti juga ada maksudnya masukan-masukan tertulis. Kalau dari Bapak Ibu yang ada silakan sampaikan juga kami kepada Komisi Penilaian AMDAL Pusat. Ini sebagai bahan pertimbangan kami dalam proses pengambilan keputusan dalam penerbitkan surat kelayakan lingkungan untuk kegiatan pengembangan yang akan dilakukan oleh PT TBB ini. Jadi silakan Bapak Ibu ya, untuk masukan-masukan yang disampaikan bisa tertulis. Ini juga sudah kami rekam juga untuk acara ininya, nanti ini rekaman ini juga bisa untuk bahan kami juga. Jadi kalau ada yang memberikan saran masukan, silakan nanti disampaikan ke Pemerintah ataupun ke tim penyusun dan disampaikan ke kami untuk masukan-masukannya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi dari instansi terkait, ada dari tadi SDM sudah ya? SDM ada? Ya.
Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, kami persilahkan dari teman-teman PJM untuk men-share dan membacakan berita acara. Jadi ini bukan proses final Bapak Ibu, ini proses tahapan yang harus dilalui. Nanti proses finalnya nanti kami akan telah kembali masukan-masukan tadi yang disampaikan banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini juga sampai masukan buat kami juga dalam pengambilan keputusan. Jadi ini belum bersifat final. Dan ini juga kegiatan ini juga tadi disampaikan ada tahun 2033 ya untuk ada yang di Desa Benaken ini kegiatan pengembangannya. Kegiatan existing nanti silakan dikomunikasikan kembali ya dengan Makassar untuk penyelesaian eksekusinya. Baik, silakan teman-teman dari PJM sudah bisa men-share berita acaranya. Ya, Pak Firman ya, Mas Firman silakan untuk membacakan sekaligus. Baik, sebelumnya izin Pak Pimpinan, apakah suara saya terdengar? Jelas, silakan. Baik, izin untuk membacakan berita acara pada rapat kali ini. Berita acara, sebentar saya perpesan. Berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat, pembahasan dokumen analisis dampak lingkungan hidup AMDAL dan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup RKLRPL, kegiatan penambangan batu bara kapasitas 5 juta ton per tahun pada IUP seluas 10.220 hektar di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Bunutan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Truba Bara Bandung ini. Hari tanggal Kamis 23 Januari 2025, tempat video conference dengan meeting ID 824-937-2220. Pemrakarsa kegiatan PT Truba Bara Bandung ini, penanggung jawab William Saputra, jabatan Direktur Utama. Pimpinan rakyat, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kesulitan Keuangan selaku Ketua Teknis Komisi Penilaian Pusat. 1. Anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah wakil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan, B. Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, C. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, D. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, E. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, F. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, Dia wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, H. Wakil dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, I. Sekretaris Camat Gunung Megang, J. Kepala Desa Gunung Megang Dalam, K. Kepala Desa Gunung Megang Luar, L. Kepala Desa Perjito, M. Masyarakat Desa Sidomulyo, N. Camat Benakat, O. Kepala Desa Hidup Baru, P. Kepala Desa Betung, Q. Kepala Desa Padang Rindu, R. Kepala Desa Sidomulyo, S. Perwakilan Masyarakat Desa Penanggiran, T. Perwakilan Masyarakat Gunung Megang Dalam, U. Perwakilan LSM Komite Gunung Megang Bersatu, P. Tim Penanggung Jawab Menteri, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Penelitian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rangka pembahasan dokumen analisis dampak lingkungan hidup AMDAL dan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup RKLRPL, kegiatan penambangan batubara kapasitas 5 juta ton per tahun pada IUP seluas 10.220 hektar di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT Truba Bara Bandung Enim. Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. A. Memperjelas deskripsi rencana kegiatan secara lebih rinci antara lain lokasi dan jarak void, penanggulangan void yang ditinggalkan atau pasca tambang dan void di kawasan hutan, jenis kendaraan pengangkut, ritase pelaksanaan waktu operasional rencana kegiatan, jarak dan dampak dengan kegiatan sekitar. Dia menanggapi dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat negara lain. Hak dan sosial dari BPJS, Pemrakarsa menginventarisir dampak-dampak yang dirasakan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan sebelumnya seperti kekeringan pada sungai, pencemaran sungai akibat limbah batubara, yang lumpur pada lahan masyarakat, lahan kebun sawit terkena banjir, dan respon penyelesaian terhadap masalah yang ditimbulkan pada kegiatan sebelumnya. DSR untuk masyarakat sekitar, yaitu pelatihan bengkel, perbaikan jalan, memprioritaskan tenaga kerja lokal terutama pada ring 1, berkoordinasi dengan perangkat desa seperti pembebasan lahan, komitmen pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup berdasar izin lingkungan existing.
C. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah Karsa wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan atau BPKH. D. Memperjelas kesesuaian rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang setempat yang berlaku serta penggunaan termasuk zonasi konservasi perairan dan pemekatannya dalam bentuk persetujuan pengelolaan dan persetujuan kesesuaian kegiatan tempatan yang laut diantaranya tumpang tindih dan iup kegiatan lain bersinggungan dengan PT Musi Hutan Persada, mencermati kembali terkait indikasi tumpang tindih area lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan LBS lahan gambut sawah, rencana pembangunan kereta api, arahan pola ruang agar dilengkapi. Memperjelas kembali kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan beserta keterkaitan dampaknya dan jaraknya termasuk peta kegiatan lain di sekitar antara lain jarak pemukiman terhadap lokasi rencana kegiatan. F. Memperjelas kembali batas waktu kajian untuk tiap DPH beserta justifikasi penetapannya yaitu seperti sebaran debu. G. Memperjelas kembali penyajian peta termasuk simbologi mengikuti petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan antara lain peta lokasi rencana kegiatan dengan overlay dengan LP2B dan LBS. Meninjau kembali RKRPL dan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, indikator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKRPL serta menggunakan rencana pengelolaan yang aplikatif antara lain pengelolaan lingkungan bersifat operasional dan efektif, mencermati kembali pengelolaan lingkungan hidup agar relevan dengan sumber dampak, pengelolaan terhadap void yang berada di dalam kawasan hutan, pengawasan terhadap tenaga kerja seperti keselamatan tenaga kerja, pengelolaan yang dilakukan untuk meminimalisir debu yang ditimbulkan, water trap, penanganan pengelolaan limbah, pemasangan rambu-rambu sesuai dengan peraturan. Di melengkapi persetujuan teknis yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dia melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan perangkat desa, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Dan K. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan serta perlu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan mengingat terdapat lokasi rencana kegiatan yang berada di kawasan hutan. 3. Sehubungan dengan ketidakhadiran dari beberapa anggota tim Komisi Penilai AMDAL Pusat dalam rapat ini, maka Pemerintah Karsa diminta untuk mendapatkan masukan tertulis dari yang bersangkutan. 4. Saran, masukan, dan tanggapan dari anggota tim Komisi Penilai AMDAL Pusat secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara. 5. Atas berbagai saran, masukan, dan tanggapan, Pemerintah Karsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat. 6. Di dokumen AMDAL, RKRPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemerintah Karsa kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah notifikasi diterima. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pemerintah Karsa Kegiatan, William Saputra, Direktur Utama PT Trubabara Banyuwangi, pimpinan rapat Yuniti Widayati, Direktur Pencahayaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan selaku Pelatih Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat. Demikian pembacaan berita acara. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman, Mas Firman atas pembacaan berita acara. Bapak Ibu, ini sebagai berita acara. Nanti detailnya kami mohonkan juga dari Bapak Ibu Kades dan Bapak Ibu sekalian yang memberikan saran masukan tertulis juga kepada kami sebagai dokumentasi dalam proses penilaian dokumen lingkungan hidup untuk penerbitan surat kelayakannya. Jadi masukan-masukan tertulis nanti akan kami jadikan dasar untuk pertimbangan lebih lanjut seperti itu. Ini pun kami rekod juga untuk kegiatan ini dari hal-hal mungkin yang belum tertulis di dalam berita acara ini nanti dimasukkan di dalam masukan tertulis itu bisa secara detail. Jadi kami mohonkan ya Bapak dan Ibu apa yang disampaikan tadi. Baik, ada yang disusulkan Pak Jajuli, Pak Yombi, atau Bapak Ibu, silakan. Saya cukup Pak kalau dari saya Pak. Cukup ya, dari tim penyusun sudah cukup. Dari Bapak Cukup. Ibu? Cukup Pak. Cukup ya? Sudah cukup Pak. Ini sebagai dokumentasi kami Bapak Ibu. Kehadiran ini dari anggota-anggota tim komisi kami dari Pak Kades, Pak Camat ini akan jadikan berdasar dalam proses pengambilan keputusan. Masukan-masukannya pun tadi ya yang mungkin secara umum yang ada di dalam berita acara ini, dan nanti masukan tertulis dari semua saran masukan yang sudah disampaikan kami akan menunggu juga. Jadi ini
kami tegaskan ini kegiatan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan informasinya ini kalau dari jangka waktunya 2023 terhadap kegiatan tadi yang sudah dilakukan dan ada dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan yang seperti yang disampaikan tadi silahkan untuk diselesaikan dengan masyarakat dari tim TBBE. Kemudian kalau Bapak Ibu perlu mediator ataupun penyelesaiannya ini juga bisa berkoordinasi dengan daerah provinsi, Sumsel atau daerah kabupaten Muara-Enim ataupun dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk sebagai mediator untuk penyelesaiannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya untuk proses mekanisme lain terhadap kegiatan yang sudah existing dan ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, Bapak Ibu sekali lagi kami dari Komisi Penilaian AMDAL Pusat mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran masukan-masukannya yang tadi sudah banyak sekali detail dari masyarakat, perwakilan masyarakat, Pak Kades, Pak Camat, Pak Setkam juga. Jadi ini mudah-mudahan ini ada titik terang penyelesaian yang final ya. Nah, jadi silakan untuk dikomunikasikan lah dengan tim TBBE karena tadi juga dari tim TBBE Pak Yambi ini juga ada niat baik untuk menyelesaikan yang hal-hal yang tadi disampaikan. Tim penyusun terima kasih juga dari tim TBBE juga terima kasih banyak dan dari tim PJM juga terima kasih banyak. Ini cukup menyita waktu ya dari pagi tadi sampai jam 3 ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam menjalani sidang ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari instansi terkait, provinsi, kabupaten juga terima kasih banyak atas masukan-masukan kami tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi, saya tutup rapat komisi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.